Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Na'udzu billahi min dzalik. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Tuhan kita Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, dan terutama nikmat yang paling agung ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita turut bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah membimbing umat Islam ini keluar dari kegelapan menuju cahaya yang penuh dengan keterangan ilmu, menuju zaman yang penuh dengan keemasan, zaman yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga khatib berwasiat kepada sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkhusus kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa dan selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalilah diri kalian, karena sungguh sebaik-baik bekal nanti ialah ketakwaan. Dan juga sebagai bekal persiapan bagi kita untuk menghadapi yang namanya al-maut, untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena seperti yang kita tahu, kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut ruh kita dari badan kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada siang yang berkah ini, khatib ingin mengingatkan tentang satu perkara yang sekarang sudah mulai dilupakan oleh pemuda zaman sekarang, tentang satu masalah, tentang satu amalan yang telah diremehkan oleh para pemuda zaman sekarang, yakni birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh Allah telah mewajibkan bagi seluruh umat Islam, tak terkecuali, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah mewasiatkan kepada segenap umat manusia, kepada seluruh manusia, untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah jelas perintah bagi kita, bagi yang muda maupun yang tua, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang kita. Karena tanpa mereka, siapa lagi yang akan membimbing kita? Karena tanpa peran ibu, bagaimana kita akan dilahirkan ke dunia ini? Ibu kitalah yang membimbing kita. Ibu kitalah yang telah membawa kita dalam kandungannya selama 9 bulan 10 hari. Ibu kitalah yang menyusui kita. Orang tua kitalah yang merawat kita. Maka dari itu, hendaknya bagi kita semua, tak terkecuali, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita hingga ajal menjemput kita nanti. Dan juga Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda dalam satu hadisnya, ridho Rabbi fi ridhal walid, bahwa ridho dari Tuhan, ridho Allah Subhanahu wa taala, itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid, dan letak amarah Tuhan kita, letak amarah dari Allah Jalla wa'ala, terletak pada amarah kedua orang tua kita juga. Dan juga seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Maka Nabi SAW berkata, salat pada waktunya. Qal qultu thumma ay. Ia berkata, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apa? Kemudian Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu apa? Kemudian Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa sungguh birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, menaati perintah orang tua, berbakti kepada orang tua sepanjang masa, merupakan salah satu amalan yang paling afdal bagi kita. Merupakan salah satu amal yang dapat kita lakukan untuk apa? Untuk mencapai ridha Allah, untuk menggapai surganya nanti. Karena apa? Karena seperti yang telah kita ketahui, seperti yang kita impikan, bahwa tujuan kita nanti ialah surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, cara kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, cara kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, ada salah satunya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, khatib ingin para jamaah sekalian untuk merenungkan apa saja yang telah kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Apakah akhlak kita? Apakah perbuatan kita? Apakah perkataan kita selama ini dapat memuaskan ataupun dapat membalas jasa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita? Bagaimana mereka membesarkan kita,
Bagaimana mereka rela untuk menyisihkan waktunya, menyisihkan sebagian besar waktunya hanya untuk merawat kita, hanya untuk membimbing kita agar kita tidak tersesat, agar kita terus berada di atas jalan yang lurus. Bayangkan ya hal ikhwah, betapa beratnya pengorbanan orang tua kita, betapa besarnya perjuangan orang tua kita. Mereka sepanjang hidupnya berjuang mencari nafkah untuk kita, untuk buah hatinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan yang namanya birrul walidain. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tua renta, jangan sampai ketika orang tua kita sudah bungkuk, tak mampu lagi untuk berdiri untuk sholat, tetapi kita meninggalkannya di waktunya yang senja. Kita menelantarkannya, kita tidak merawatnya, seolah-olah dia bukan orang tua kita. Sungguh, jikalau ada yang seperti ini, dia telah berbuat kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Dia telah meninggalkan siapa yang membesarkan dia. Dia telah meninggalkan siapa yang merawat dia sepanjang masanya. Sungguh, dia telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di khutbah yang kedua ini khatib ingin menegaskan sekali lagi bahwa jangan sampai kita meremehkan yang namanya birrul walidain. Jangan sampai ketika kita sudah sukses nanti, ketika kita sudah mencapai puncak kejayaan hidup kita, kita meninggalkan orang tua kita, kita melupakan orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Oleh karena itu, ingatlah dalil-dalil tadi. Ingatlah keutamaan betapa besarnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingatlah siapa yang telah membesarkan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana walidayna wal muslimina wa yawma yaqumul hisab. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadullah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.